Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Halo, kembali lagi di Cerita Orang Dalam. Kali ini Cerita Orang Dalam tuh kedatangan tamu spesial. Beliau adalah bakal calon legislatif Provinsi DKI Jakarta. Jadi bintang tamu kita hari ini itu adalah Bacalek DPRD DKI Jakarta. Kalau berlama-lama langsung aja kita kenalan dengan Bu Wati. Halo Bu Wati, apa kabar nih Bu? Halo Mas, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukaryawati, biasa dipanggil Wati. Saya dari JRMK, kebetulan saat ini saya menjadi wakil koordinator di JRMK. Ya, latar belakang saya seorang pedagang sebenarnya. Pedagang di mana tuh Bu? Saya kebetulan pedagang di kawasan rekreasi Ancol, Taman Impian Jaya Ancol. Saya punya sebuah organisasi komunitas pedagang namanya KOPK. Komunitas Pedagang Kecil Ancol gitu. Yang beranggotakan 53 orang. 53 pedagang di Ancol berarti Bu. Tadi kan Ibu sempat nyinggung soal JRMK Bu. Boleh dijelasin nggak nih Bu ke teman-teman Cerita Orang Dalam apa sih JRMK itu Bu? Mungkin ada penonton kita yang mungkin belum familiar tuh Bu dengan JRMK. JRMK itu kepanjangan dari Jaringan Rakyat Miskin Kota. Ya awalnya sih kalau pribadi saya tuh dulu mulai ikutan di JRMK tahun 2004 ya. Itu yang menurut saya tuh tadinya sepertinya nggak realistis gerakannya ya gitu. Kenapa tuh nggak realistis Bu? Dulu awalnya saya kan gini Mas, saya kan ibu rumah tangga biasa. Nah tiba-tiba ada yang tawarin itu di awal dulu dengan pembuatan akte murah ya. Saya dengan biaya pada saat itu 12.000. 12.000 itu untuk biaya pembuatan akte 5.000. Terus dengan syarat tuh kita tuh harus masuk kelompok tabungan gitu. Kelompok tabungan di kampung di tempat saya tinggal gitu kan. Harus kayak tabungan warga gitu ya Bu? Membentuk kelompok tabungan pada saat itu. Saya tuh nggak paham ya pada saat itu. Dan menurut saya itu nggak mungkin gitu bisa terjadi gitu dengan biaya Rp5.000 kita bisa punya akte anak gitu. Akte kelahiran Akte kelahiran. Saya tertarik nih untuk ikutan gitu pada saat itu kan. Saya pengen tahu, saya kumpulin ibu-ibu yang nggak punya akte anaknya, akte kelahiran. Saya 12.000 itu dengan perincian 5.000, terus ikut kelompok tabungan, dapat buku, terus kita sebagai orang yang yang mengantarkan berkas ke Dukcapil dapat transfer 3.000 rupiah gitu kan pada saat itu menurut saya nggak mungkin banget gitu ya. Akhirnya ibu-ibu itu tertarik ya, saya bentuk kelompok tabungan. Dan ternyata memang jadi itu aktenya. Jadi saya percaya bahwa ternyata kita nih orang miskin kurang informasi ya tentang kayak begitu gitu. Padahal ini kan sebenarnya itu hak kita gitu, hak sebagai warga negara gitu. Dan itu kan kebutuhan pada saat itu akte kelahiran itu sangat diperlukan untuk anak misalkan masuk sekolah gitu dan yang lain-lain gitu. Berarti 12.000 itu 5.000-nya untuk biaya aktenya, 7.000-nya itu untuk masuk ke tabungannya. Kelompok tabungan berikut biaya transfer orang yang mengantarkan. Yang mengantarkan dokumennya ke dinas Dukcapil. Iya. Oke. Mulai dari situ dulu. Jadi saya mikirnya, ternyata bisa ya gitu. Kalau nggak salah nih Bu, JRMK ini kan juga aktif ya Bu dalam melakukan advokasi berbagai masalah rakyat miskin kota di Jakarta terutama. Boleh ceritain Bu pengalaman advokasi yang telah dilakukan, terus ada nggak sih Bu kendalanya sama ini dalam melakukan advokasi? Iya, ada sih Mas beberapa pengalaman. Saya kan kebetulan udah lama banget ya ikut di JRMK gitu kan. JRMK itu punya 3 prinsip sebenarnya, 3 prinsip tiga prinsip gerakan ya. 3 prinsip gerakan. Itu ada pengorganisasian, ada advokasi dan jaringan.
Jadi kalau yang namanya pengorganisasian itu kita di lingkup kampung itu, di beberapa kampung melakukan apa sih, memberi apa sih informasi tentang hak-hak kita sebagai warga negara, hak dasar yang seperti tadi Ibu Eni bilang. Hak yang sebenarnya kita nggak tahu gitu loh. Yang berarti yang sama ini hak atau informasi atas tersebut tuh nggak pernah tersampaikan ya Bu ya kepada masyarakat. Nggak pernah tersampaikan. Seperti pengalaman saya tadi, ternyata bikin akta cuma 5.000 ya gitu. Kayak gitu, itu salah satu contohnya gitu Mas. Terus kita gerakannya pada saat itu pengorganisasian itu lewat kelompok tabungan pada saat itu ya. Kalau sekarang kan berbasis koperasi gitu. Bergeser. Berarti sebelum koperasi itu ada kelompok-kelompok tabungan warga ya, di kampung-kampung Mas. Gitu. Lewat itulah informasi-informasi tentang apa sih kebutuhan kita sebagai warga negara itu bisa disampaikan lewat pertemuan-pertemuan kelompok gitu. Nah sekarang bergeser lewat kelompok koperasi. Sekarang prinsipnya sama, itu pengorganisasian. Yang kedua itu advokasi. Lah kalau contoh advokasi itu banyak ya Mas. Kita kan kayak tadi Bu Eni bilang apa ya, ada kontrak politik dengan Pak Anies. Itu kan ada, sekarang adalah kita lihat hasilnya, ada perubahan RDTR gitu kan. Yang tadinya zonanya nggak boleh untuk pemukiman sekarang boleh. Ada Kepgub yang bisa dikeluarkan, yang ada keberpihakan terhadap yang miskin gitu loh. Gitu. Kalau contoh konkretnya sih sebenarnya ada di kawan-kawan KPK sendiri. Pada saat itu kan apa tuh kawan-kawan itu kan dianggap nggak resmi Mas. Oh jadi gitu. Awalnya tuh KPK dianggap pedagang itu nggak resmi di Ancol. Saya kan waktu itu saya ngelihatnya kawan-kawan nih dagang nih nggak ada izin gitu loh. Oh dianggap pedagang ilegal berarti? Pihak manajemen Ancol tuh pada saat itu menganggap kawan-kawan ini liar lah, apalah gitulah. Gitu, nggak ada izinnya. Jadi ditangkepin, barangnya diambil. Gitu. Terus ya kawan-kawan ini kan kebanyakan tinggal dekat wilayah sekitar ya. Iya. Jadi cuman nggak punya akses masuk untuk ke dalam. Jadi berbagai cara mereka pakai untuk bisa masuk dan bisa berjualan gitu kan. Padahal Ancol tuh luas banget ya Bu, tapi ternyata warga sekitar yang berdagang aja kesulitan di saat itu. Iya Mas, pada saat itu. Nah pada saat itu ya kita advokasi bareng-bareng ke tempat Pak Anies pada saat itu. Akhirnya Pak Anies mengeluarkan instruksi ya ke manajemen, dan kawan-kawan KPK sekarang bisa sama dengan pedagang yang lain, karena memang sebelumnya ada pedagang yang resmi, pedagang yang enggak resmi gitu Mas. Jadi kawan-kawan yang 53 itu sekarang posisinya sama dengan kawan-kawan yang lain. Sejajar, setara. Iya. Berarti baru di zaman Pak Anies ya Bu ya. Iya. Akhirnya KPK ini diberlakukan setara dengan pedagang-pedagang yang lain. Oke, mungkin kita masuk nih Bu. Apa sih Bu yang bikin Ibu dan teman-teman JRMK yang lain, kalau nggak salah ada 6 calon ya Bu ya? Iya benar Mas. Itu akhirnya memutuskan ya Bu, buat terjun ke dunia politik menjadi bakal calon legislatif. Padahal biasanya nih Bu, orang tuh kan sungkan, enggan untuk masuk ke dunia politik. Karena bagi sebagian orang dunia politik itu kotor, ribet, mahal, dan lain-lain. Nah, apa sih yang membuat Ibu dan teman-teman memutuskan mau, dan kalau boleh mungkin Ibu bisa menceritakan juga Bu, bagaimana sih prosesnya? Awalnya Mas, ya itu tadi sama dengan Bu Eni, saya ngikutin konvensi gitu ya Mas, konvensi pemilihan. Boleh kita nggak Bu, tuh konvensinya tuh gimana tuh Bu? Itu tuh kita membuka pengumuman gitu bahwa akan ada begini, akan ada pencalekan, terus kita ya ada apa sih Mas, kita dikasih pemahaman tentang apa itu pencalekan dan segala macam. Terus ada syarat-syarat kriterianya yang akan ikut. Ya, harus dipenuhi kalau mau ikut konvensi. Iya. Terus ya itu saya ikut daftar awalnya gitu. Ada proses. Nanti di komunitas itu ada proses kampanye gitu. Oh, ada proses kampanye di dalam komunitas. Di setiap koperasi. Di setiap koperasi JRMK. Koperasi kampung-kampungnya JRMK itu kita ada
ada kampanye gitu, memaparkan apa sih kampanye kita kalau nanti mau jadi mau visi misi lah gitu. Mau ngapain kayak visi misi ya. Kayak gitu. Nah, terus ada pemilihan suaranya juga. Oh, jadi gitu. Ada pencoblosan. Bukan hanya menyampaikan kita mau ngapain, tapi juga ada proses misalnya dari sekian orang tuh warga koperasi itu disuruh memilih. Iya. Oh, berarti memang udah semacam simulasi, Bu? Iya, simulasi pemilu udah di situ kita udah ini. Jadi gini, tuh, Bu. Contohnya saya kemarin kan saya basisnya di Kecamatan Pademangan ya. Iya, Bu. Di Kecamatan Pademangan itu kita ada basisnya, misalkan contoh saya ya ada di KPK sendiri, terus ada di ini kampung dampingannya JRMK ya Mas ya, dia yang ada koperasinya ini ada di Kampung Muka. Ada di KKC itu komunitas anak kali Ciliwung gitu. Jadi ini kandidatnya ada berapa orang, kita bikin surat suara, nanti ada pemilihan gitu. Oh, makanya terpilih. Ada panitianya juga. 6 calon tadi. Iya, itu hasil penyaringan. Setelah 6 calon itu dari satu dapil yang sama atau beda-beda dapil tuh, Bu? Beda dapil. Beda-beda dapil dari 6 tersebut. Iya. Oke. Ada berapa dapil ya? 3 dapil kalau untuk DPRD ya. Ada 4. Ada 4 dapil. Ada 4 dapil. Dapil 3, dapilnya Bu Eni tadi, ada dapil 2 saya, ada dapil 6 dan dapil 10. Oh, oke. Untuk DPRD ya. Berarti sangat beragam juga Bu dapilnya, tidak hanya konsentrasi pada 1 atau 2 dapil, ada 4 dapil berarti. Iya. Karena kampung dampingannya JRMK itu tersebar, Mas. Tapi memang mayoritas ada di utara. Ibu sendiri dari dapil 2. Dapil 2. Kok teman-teman ini Bu Yati ini dari dapil 2. Dapil 2 mana tuh, Bu? Cilincing, Koja, Kelapa Gading, dan Kepulauan Seribu. Nah, buat teman-teman yang berasal dari Cilincing, Koja, Kelapa Gading, dan Kepulauan Seribu, bisa banget nih milih Bu Yati. Bu Wati. Iya. Nah, balik lagi nih, Bu. Tadi kan udah bercerita tentang proses konvensinya tuh yang menurut saya wah seru banget, menarik. Ternyata bukan hanya ujuk-ujuk JMK memutuskan sepihak bahwa kita majuin ABCD ya, enggak. Ternyata proses itu adalah dibuka pendaftaran, dibuka pengumuman, lalu ada proses penyampaian visi misi, sampai warganya pun memilih sendiri tuh kira-kira bakal calon legislatif yang akan dimajukan itu siapa aja. Nah, lagi saya mau nanya nih, Bu, apa sih Bu motivasinya nih, Bu, sampai akhirnya memutuskan untuk wah saya harus terjun ke politik nih? Iya Mas, begini. Kalau selama ini kan orang miskin tuh apa ya, sifatnya pasrah gitu, nerima apa aja gitu loh. Saya mikirnya kenapa sih kita nggak menjadi bagian supaya kita bisa ikut ambil atau buat aturan yang nanti ada berpihak kepada yang miskin gitu. Itu sih yang, dan kita punya pengawasan gitu loh, ngawasin gitu. Ya fungsinya DPRD kan begitu. Ada yang membuat aturan. Kalau selama ini kan aturannya dibuat oleh orang-orang yang punya modal. Yang punya modal, elit politik. Iya. Yang mereka tidak punya sense bagaimana sih warga miskin, warga biasa tuh hidup. Iya, gitu Mas. Jadi sama saya mikirnya gitu. Kita merasa selama ini aturan yang dibuat itu nggak ada keberpihakan tidak terhadap mewakili yang miskin gitu. Dan sistem pengawasannya nggak ada gitu. Jadi kita pengen kita terlibat dalam pembuatan aturan dan ada pengawasan di situ. Jadi bukan lagi hanya ingin advokasi, karena kalau advokasi lagi terbentuk dengan mereka yang memegang kuasa kebijakan, tapi ingin biar advokasinya lebih lancar lagi, ingin terlibat langsung dalam menjadi bagian dari proses sistem pembuat aturan tadi. Iya. Gitu Mas, saya mikirnya gitu aja. Oke Bu, kalau boleh tahu nih Bu, tadi kita udah mencarikan ngomongin politik, majunya dari partai mana nih Bu? Nah, kemarin tuh kita di organisasi sepakat untuk ke Partai Buruh, Mas. Maju Partai Buruh sebagai alat, sebagai kendaraan. Sebagai kendaraan politiknya. Menuju ke DPRD DKI. DKI. Ini pertanyaan yang mungkin ditanyakan sama banyak orang nih Bu.
karena maju pemilu, maju pilkada, maju pemilu legislatif cenderung diasosiasikan dengan biaya kampanye yang mahal dan biasanya ada mahar politik. Nah, dari JRMK atau dari Partai Buruh ada nggak sih Bu gelagat-gelagat atau mungkin secara eksplisit meminta, oh ya udah kita calonin, kita kasih nih nomor urut sekian, tapi ada maharnya ya, ada biayanya nih sekian. Itu ada nggak sih Bu kayak gitu? Nggak ada Mas. Nggak ada berarti Bu? Nggak ada. Jadi bentuk itu kita saweran Mas. Berarti partisipasi dari warga sendiri untuk biaya kampanye ke depannya. Iya. Wow, menarik Bu. Iya Mas, kita saweran karena memang dari awal kita tanamin itu bahwa ini kita berangkat dari persoalan kita bareng-bareng gitu. Kalaupun nanti saya jadi kan ada yang ngawasin nih kawan-kawan, oh kamu bisa jadi begini kan, saya ikut peran gitu, saya ngasih sekian loh gitu. Jadi saya punya tanggung jawab moral terhadap orang yang memberikan donasi untuk pencalekan ini gitu. Jadi tidak ada mahar dan juga warga koperasi, warga sekitar itu juga terlibat aktif dalam proses pendanaan sehingga punya dalam tanda kutip punya saham ketika yang dicalonkan ternyata wah nggak bener nih ternyata nih. Nah kalau misalnya nih Bu ada warga yang ingin ikut terlibat dalam partisipasi itu gimana tuh Bu caranya Bu? Bisa Mas, untuk mendonasikan kita buka rekening nomor. Oh buka rekening. Oke, nah nanti teman-teman kita akan sertakan linknya di caption. Jadi buat teman-teman yang sekiranya ingin ikut dalam perjuangan JRMK agar punya perwakilan di DPRD bisa berdonasi ke rekening tersebut ya Bu ya? Iya bisa. Oke, nah Bu kita ngomongin lagi soal pencalekan ya Bu. Apa sih Bu visi misi, bukan visi misi sih, apa ya? Kalau misalnya Ibu terpilih nanti, sekiranya apa sih yang ingin Ibu lakukan? Saya sih mimpinya pengen apa sih kaum miskin kota itu bisa bisa sejahtera lah Mas. Sejahtera. Saya melihatnya kan selama ini yang miskin, yang kumuh itu selalu terjadi penggusuran kayak pedagang kaki lima. Saya lihat di beberapa dampingannya JRMK itu mereka digusur dengan alasan bukan peruntukannya untuk berdagang gitu. Kalaupun dikasih tempat, di tempatnya yang sepi, yang nggak ada orang lewat. Yang jauh banget. Jauh banget nggak ada yang beli gitu. Saya sih pengennya kita punya kesetaraan lah, sama-sama sejahtera gitu loh. Gitu loh Mas, baik yang miskin maupun yang kaya gitu loh. Itulah kenapa motivasi saya ikut dalam pencalekan ini supaya orang miskin itu bisa ikut sejahtera lah, menikmati. Mereka nggak pengen kaya kok Mas gitu. Mereka hanya ingin hidup layak. Mereka hanya ingin bagaimana bisa cari makan, bagaimana hari ini bisa terpenuhi kebutuhannya, itu doang. Saya rasa kalau orang miskin tanpa harus takut rumahnya digusur, tanpa harus takut lapak dagangannya diambil Satpol PP, tanpa harus merasa dipinggirkan. Iya, saya punya pengalaman benar itu soal kayak gitu Mas. Berarti harapan Ibu bahwa agar apa yang menjadi selama itu tidak perlu terjadi lagi ke depannya. Iya. Oke, kalau misalnya tidak terwujud Bu, apa yang akan Ibu lakukan? Oh, saya akan tetap berjuang di JRMK Mas. Berarti sekalipun, mohon maaf bukan bermaksud untuk mengecilkan, tapi kan namanya proses politik kan ada yang lolos ada yang enggak. Berarti sekalipun misalnya Ibu tidak berhasil lolos, berarti Ibu akan tetap memperjuangkan apa yang menjadi concern Ibu. Karena ya memang saya latar belakangnya dari yang begitu Mas, dari yang miskin, dari yang selama ini mengalami hal-hal yang menurut saya nggak ada keberpihakan gitu. Ya, jadi memang itu menjadi baik lolos ataupun tidak lolos, perjuangannya tetap harus dilanjutkan ya Bu ya.
Ini ada satu pertanyaan, Bu. Selama masa kepemimpinan Pak Anies Baswedan nih, Bu, selama 5 tahun terakhir, dari 2017 sampai 2022, gimana sih Ibu merasakannya? Apa aja sih yang, ya menurut Ibu, perubahan apa aja sih yang dirasakan sama warga miskin kota di Jakarta? Kalau JRMK ya saya ngomongnya sekali lagi JRMK. Semenjak tahun 2017 kita kan mengadakan apa tuh Mas, kontrak politik ya. Sebenarnya banyak sekali perubahan ya sampai saat ini gitu. Itu di kampung-kampung JRMK itu banyak sekali terjadi perubahan, Mas. Apa tuh misalnya? Contoh ada Kampung Kunir, kampung itu akuarium itu bisa dibangun lagi setelah digusur oleh pada saat zamannya Pak Ahok. Itu selama ini belum pernah Mas ada kejadian di satu tempat digusur terus bisa dibangun lagi di situ gitu. Dan yang mengelola pun bukan pemerintah, bukan Pemda. Iya, tapi ada warga ya, Bu, kalau nggak salah. Itu yang mengelola warga lewat itu tadi koperasi warga. Gitu. Gimana mereka merawat gedung, bagaimana untuk pembayaran listrik, air gitu. Jadi dihitung benar, dipikirin benar bagaimana itu. Itu salah satu contoh warga miskin itu bisa sejahtera Mas gitu. Menurut saya ya. Mereka nggak harus dipindah di rumah susun yang jauh aksesnya, yang selama ini mereka sudah membangun mereka bisa bersosialisasi dengan tetangga gitu kan, bareng-bareng gitu. Dan kenapa kita nyebutnya kampung bukan rumah susun, karena kampung itu ciri-cirinya orang bisa berkomunikasi secara baik dengan tetangga, dengan lingkungan sekitar gitu. Itu makanya kita sebut kampung susun gitu. Itu salah satu bukti keberpihakan. Pak Anies itu lebih bisa ada keberpihakan terhadap yang miskin gitu. Dan ya termasuk KPK tadi bisa. Ada contoh lainnya Bu selain kampung akuarium, KPK, kampung Kunir? Nah, secara aturan juga kawan-kawan di kampung JRMK itu kan kebanyakan kampungnya abu-abu ya Mas, gray area dibilang ya, yang mereka secara administratif tidak punya tidak dianggap oleh itu tidak diakui secara kepemilikan tanah. Secara zona juga secara Mas secara zonasi wilayahnya itu juga awalnya bukan peruntukan untuk pemukiman. Saat ini sudah berubah. Berarti zaman Pak Anies RDTR itu diubah. Zonasinya menjadi yang tadinya kawasan perkantoran atau kawasan yang lain, bisnis diubah peruntukannya menjadi kawasan pemukiman sehingga lebih ada kepastian bahwa ini kita udah tinggal di zona yang memang zona tempat tinggal, zona pemukiman. Yang sesuai dengan peruntukannya gitu. Nah, sekarang kan sedang berproses itu kepemilikan gitu. Ya targetnya JRMK sih bagaimana kita bisa punya keamanan bermukim Mas. Dalam bermukim, berusaha itu salah satu yang tertuang dalam kontrak politik pada zamannya Pak Anies. Oke, berarti tadi ada banyak perubahan ya Bu ya yang dirasakan walaupun mungkin belum sempurna juga. Terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, ada pesan gini Bu buat temen-temen, buat kawan-kawan yang mungkin nggak tahu apa tuh JRMK, yang mungkin belum nggak familiar dengan JRMK, agar mereka mau nih buat memilih Ibu kalau misalnya dapilnya sama-sama di dapil 2, atau kalaupun misalnya dapilnya nggak sama, mereka mau berpartisipasi untuk mendukung perjuangan teman-teman JRMK agar ada perwakilan rakyat miskin kota nih di DPRD DKI. Silakan Ibu. Buat teman-teman yang ada di dapil 2 khususnya, atau buat kawan-kawan yang ada di luar dapil 2, saya secara pribadi meminta dukungan terhadap kawan-kawan semua supaya bisa ikut berkontribusi, berjuang bersama, memperjuangkan sebagaimana hak kita sebagai warga negara yang selama ini
masih belum bisa terpenuhi. Oke Bu, terima kasih. Nah buat teman-teman nih, atau mau retake Bu? Oke Bu, terima kasih banyak. Jadi buat teman-teman yang sekiranya ingin sama-sama kita memperjuangkan Jakarta yang lebih baik, Jakarta yang penuh perubahan, ingin DPRD kita lebih terwarnai lagi oleh kehadiran dari teman-teman JRMK yang memang mewakili kelompok miskin kota, masyarakat miskin kota. Teman-teman, bentar cut deh, hidung saya gatal banget. Bentar ya Pak, hidung saya gatal banget Pak. Aduh saya ngomong, hidung saya gatal banget. Mas aku nggak bisa ngomong tau Mas. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Oke, buat teman-teman yang sekiranya ingin nih mendukung perjuangan teman-teman dari Jaringan Rakyat Miskin Kota untuk bisa masuk ke DPRD DKI Jakarta agar DPRD DKI ini lebih terwarnai lagi, bukan hanya diisi oleh mereka yang memang secara apa ya? Kita lagi. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman penonton yang sekiranya ingin mendukung teman-teman Jaringan Rakyat Miskin Kota untuk bisa masuk nih ke DPRD DKI Jakarta untuk bisa lebih mewarnai DPRD kita agar ada perwakilan nih dari kelompok rakyat miskin kota, teman-teman bisa nih buat memilih Buati. Maaf, saya agak susah inget nama Buati dari Dapil 2. Dapil 2 itu kecamatannya Cilincing, Koja, Kelapa Gading, dan Kepulauan Seribu. Agar bisa menjadi perwakilannya. Atau kalau misalnya teman-teman mau mendukung, tapi bukan Dapil 2, jadi nggak bisa nyoblos, teman-teman bisa membantu yang lain. Mungkin bisa ikut terlibat dalam fundraising-nya ya Bu ya. Iya. Oke. Sekian episode kali ini. Nanti masih ada lagi nih episode-episode segmen menuju parlemen yang lain. Dengarkan terus cerita kita, karena cerita kita cerita orang dalam. Terima kasih.